digambarkan sebagai sosok wanita yang mulutnya apakah aku serem juga ya Wak. Gila, ya kan yang satu udah diumpetin sama si ayam menceburkan si Okiku ke sumur, berkali-kali diceburin ke sumur. Hai everyone, terima kasih telah klik video ini dan selamat datang di kali nggak misteri. Kali ini gue mau membahas tentang negeri Sakura. Yaps, terkenal indahnya. Di balik keindahan itu semua ada hal-hal yang mistis di dalamnya. Sini gue mau menceritakan urban legend di Jepang. Terserah, ada 3. Yang pertama ada Kuchisake Onna. Dia tuh terkenal banget, legenda di Jepang. Dia ini digambarkan sebagai sosok wanita yang mulutnya robek sampai ke telinga. Dan dia selalu menutupi wajahnya pakai shawl atau kipas. Gini. Dan dia juga selalu membawa gunting besar. Dia ini berada di jalanan-jalanan yang sepi. Menurut cerita yang berkembang, dia ini sering ada dan muncul tiba-tiba di depan kamu dan bertanya, apakah aku cantik? Jika menjawab tidak atau dengan ketakutan, maka dia langsung dibunuh. Jika kamu menjawab iya, dia akan membebaskanmu karena gembira. Namun ada juga yang mengatakan bahwa dia tetap mengikutimu dan membunuhmu di depan pintu rumah. Jika kamu seorang perempuan, Kuchisake Onna ini akan merobek mulut kamu sampai ke telinga. dan jika yang ditemui ini masih anak-anak, si Kuchisake Onna ini langsung memakan anak itu. Bahkan pada akhir tahun 70-an, sekolah di Jepang menyarankan murid-muridnya ini pulang secara berkelompok atau minta ditemenin sama gurunya biar selamat. Asal-usul Kuchisake Onna ini, cerita yang paling populer, legenda Kuchisake Onna ini menceritakan tentang seorang gadis yang sangat cantik hidup pada zaman Heian. Namun sifatnya ini buruk, sombong, Dan dia juga berselingkuh dari suaminya hingga membuat suaminya itu murka, kesel, amarah, beruap-uap, pokoknya banyak. dan akhirnya suaminya ini menyerang si Kuchisake Onna dengan merobek mulutnya hingga ke telinga. Dan suaminya itu mengolok-ngolok dia. Kasihan loh, udah sampai robek di mulutnya udah sampai robek. Iya, masih diolok juga, gak ada hati nuraninya. Dan suaminya ini mengolok-ngolok istrinya dengan perkataan, Sekarang siapa yang berkata kau cantik? nah itu kisah Kuchisake Onna. Lebih ke serem-serem sedap ini ya. Dia merobek mulut orang. Kenapa enggak mulut suaminya aja yang dia robek? Nah yang kedua ada teke-teke. Teke-teke ini merupakan jelmaan dari seorang gadis yang jatuh di jalur kereta dan badannya terpotong menjadi 2 bagian. Cerita bermula dari gadis ini yang pulang sekolah bersama teman-temannya dan dia lagi menunggu kereta. Karena mengetahui sifat si calon teke-teke ini penakut, teman-temannya itu menakut-nakutinya dengan menaruh jangkrik di bahunya. Alhasil si calon teke-teke ini takut kan. Akhirnya dia kaget dan jatuh ke rel kereta. Pada saat itu juga ada kereta yang lewat. Jadi boom gitu. Dan dia terpotong menjadi 2 bagian. Nah, kejadian tragis itu yang menyebabkan dia menjadi penasaran Dan ingin membalas dendam. kan balas dendamnya ke temen-temennya aja yang nakut-nakutin ya. Teke-teke ini dipercaya berjalan cepat
dengan kedua tangannya atau sikunya. Suara menyeret tubuhnya ini yang menjadikan dia dikenal dengan sebagai teke-teke. Jika dia bertemu seseorang di malam hari dan tidak cukup kencang untuk berlari, si teke-teke ini akan memotongnya hingga menjadi 2 bagian. Serem juga ya, Wak. Dan legend yang ketiga ada Okiku. Mitos yang beredar tentang Okiku ini terjadi di Himeji atau sekarang yang dikenal Prefektur Hyogo. Okiku ini merupakan seorang pelayan atau pencuci piring pada zaman Himeji Yang berparas cantik luar biasa. Karena parasnya yang cantik ini dia disukai oleh banyak pria. Yang salah satunya ada Aoyama. Aoyama ini salah satu pengikut tuannya. Si raja mungkin ya, kayak rajanya gitu. Dia tuh pengikutnya, bukan rajanya tapi. Dan si Aoyama ini merupakan samurai. Pesamurai kali. Aoyama ini sudah berkali-kali mencoba untuk mendekati si Okiku, tapi selalu ditolak Okiku. Karena kesal, Aoyama menjebak Okiku agar mau menjadi kekasihnya. Gak bisa berkata-kata lagi gua. Karena kesal, Aoyama pun menjebak Okiku dengan cara menyembunyikan salah satu piring langka milik tuannya. Piring ini tuh jumlahnya cuma 10 ya, jadi dia ngumpetinnya cuma 1. Suatu ketika Okiku pun tersadar bahwa piring langka ini hilang 1, yang jumlahnya jadi tinggal 9. Dan dia tuh terus menghitung sampai ratusan kali. Tapi di sini jumlahnya tetap aja 9. Ya kan yang 1 udah diumpetin sama si Aoyama. Kan belum ketemu yang satunya. Nah, di sini Aoyama pun mengatakan kalau dia bakal membantu Okiku untuk mencarikan piring 1 yang dia sebenarnya umpetin. Dan si Aoyama ini meminta syarat kalau piringnya ketemu, si Okiku pun harus mau menjadi kekasih Aoyama. Tapi di situ Okiku tetap menolaknya. Dan saat ditolak si Aoyama pun kesel, bukan kepala. Dan di sini Aoyama menyiksa Okiku dengan cara menceburkan si Okiku ke sumur. Berkali-kali diceburin ke sumur. Tapi Okiku tetap menolak untuk menjadi kekasih si Aoyama. Dan di sini membuat Aoyama marah lagi. Dan akhirnya Okiku dibunuh dengan cara tragis. Mayatnya Okiku dimasukkan ke dalam sumur. Ngelus dada. Aduh, jahat banget, astagfirullah. Dan sejak saat itu setiap malam arwahnya selalu bergentayangan. Setiap langit mulai gelap, Okiku akan merangkak dari dalam dasar sumur. dan menghitung jumlah piring milik tuannya. Setiap kali berhenti di angka 9, arwah Okiku ini akan berteriak. Lengkingannya tuh sangat menakutkan. Hingga bulu kuduk merinding. Bahkan orang yang mendengar lengkingannya ada yang sampai meninggal. Konon untuk menghentikan lengkingannya ini, seseorang yang mendengar hitungan si Okiku pas mau 9 harus ada yang nyaut 10. Serem juga kalau disautin. Nah, itu aja 3 urban legend terseram di Jepang. Tapi menurut kalian ini serem apa? Menakutkan lebih ke bukan serem melihatnya tapi serem kelakuannya. Ya, jangan lupa selalu berdoa minta perlindungan sama yang punya dunia dan semesta ini. Jangan lupa di like and subscribe di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.